Terpujilah Allah yang telah mengaruniakan hari baru untuk kita hari ini. Mari kita puji Dia dan kita mengagungkan namanya lewat waktu teduh bersama di edisi Jumat 18 Februari 2022. Bacaan kita 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Bersama kita berdoa. Kami memuliakan namamu Tuhan Allah. Begitu besar cintamu, begitu besar anugerahmu bagi kami. Mengaruniakan hari baru hari ini. Kami sambut dengan gembira, dengan sukacita dan syukur bagimu. Dan pada kesempatan ini kami rindu membaca, mendengar, dan merenungkan sabdamu. Kami mohon Roh Kudus memimpin hati kami, memimpin pikiran kami, bahkan membuka pikiran-pikiran kami untuk lebih dalam mengerti maksud Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Hidup bahagia di dalam terang, tema kita. Seorang anak muda mengeluh kepada ibunya karena sudah 2 hari lampau. Sudah 2 hari lampu di rumahnya padam karena kehabisan pulsa listrik. Sang anak tidak lagi senang mengerjakan sesuatu seperti belajar, makan, dan bekerja. Bagaimana tidak? Saat hendak belajar ia tidak dapat membaca dan menulis dalam kegelapan. Saat hendak makan ia tidak menikmatinya. Demikian halnya saat hendak bekerja ia sangat kesulitan karena gelap. Dalam perikop bacaan ini, penulis terus mengulang kata gelap dan terang untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama hidup dalam kegelapan, yaitu dosa. Terlebih dalam bacaan kita melihat bagaimana sikap tidak mengasihi baik kepada saudara maupun orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu menyebabkan ketidaknyamanan.
Sebaliknya hidup baru atau hidup dalam terang berarti hidup dalam perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan. Dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka akan hidup bahagia dan damai. Suatu kondisi yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hal itu yang kemudian ditegaskan kembali sebagai perintah baru, sekalipun perintah mengasihi itu sudah sejak mulanya diajarkan bagi mereka. Perintah itu juga datang dalam kehidupan kita sekarang ini. Tentu kita ingin semua bahagia dan nyaman. Karenanya kita harus hidup dalam terang. Bukti bahwa kita hidup dalam terang ialah kita saling mengasihi dalam kehidupan ini. Mengasihi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja kita. Serta dimanapun kita berada, kita terus saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kebenaran firman-Mu menanamkan kepada kami untuk terus menghidupi kasih-Mu. Dan kami hidup di dalam kasih Bapa itu. Taat dan tunduk pada perintah Tuhan. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Mampukan kami Bapa terus hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Hari ini dalam pesirahan kami berdoa Tuhan, tuntun kami, jauhkan dari gangguan-gangguan, kuasa kegelapan. Kami berjalan dalam terang-Mu, mengerjakan tugas kerja kami, mengerjakan pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan dan aktivitas. Semuanya kami lewati dengan baik karena kasih dan tuntunan-Mu. Berkati pemerintah kami mengatasi wabah COVID-19 varian Omikron, dan biarlah wabah ini berlalu dari hidup kami. Bangsa dan negara ini diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu dalam kondisi sakit, jamah dan pulihkan ya Tuhan. Berduka, teguhkan dan hiburkan. Lalai, sadarkan mereka yang mengalami perkara-perkara kesulitan hidup. Teguhkan dan kuatkan iman mereka, memiliki pengharapan yang kuat pada Allah. Orang tua kami, oma dan opa diberkati dalam masa tua, masa pensiun mereka tetap sehat. Kami berdoa yang berulang tahun, menikmati keberhasilan, menikmati setiap kesuksesan, sempurnakan syukur mereka. Inilah doa kami, inilah syukur kami, pujian kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan dipermuliakan.